Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari komentar-komentar teman-teman sebelumnya. Kak, bagaimana cara membuat judul skripsi prodi ini, bagaimana cara membuat judul skripsi prodi ini. Nah, saya tidak mungkin menjelaskan seluruh prodi atau memberikan contoh judul skripsi seluruh prodi. Nah, pada video kali ini saya coba menjelaskan secara umum bagaimana sih tips membuat judul proposal penelitian untuk seluruh prodi. Semoga dengan berbagi tips ini teman-teman semua bisa memahami bagaimana mudahnya cara membuat judul proposal penelitian untuk penelitian sarjana atau strata 1. Seperti biasa sebelum mulai, kita mulai dengan berdoa. Marilah kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, jika teman-teman menyukai video saya ini, maka bantu saya untuk like, komen, dan subscribe serta share channel ini kepada teman-teman yang lain sehingga channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus berbagi dengan kita semua. Terima kasih atas subscribe-nya. Saya masuk kepada tips membuat judul proposal penelitian. Nah, teman-teman, di dalam metodologi penelitian kita tahu bahwa sebuah judul proposal penelitian itu lahirnya dari permasalahan. Jadi tidaklah kita membuat judul lalu mencari permasalahan. Itu adalah sebuah langkah yang terbalik atau boleh dikatakan tidak benar. Nah, yang benar itu adalah kita temukan permasalahan, setelah itu baru kita temukan judul kita. Nah, permasalahan itu bisa kita cari dengan, kalau menurut saya sih dari beberapa teori yang saya baca, ada 5 langkah yang bisa kita temukan permasalahan dalam sebuah penelitian. Yang pertama, kita bisa melakukan observasi langsung, terjun ke lapangan, di mana kita ingin melihat sebuah permasalahan. Contoh, kalau kita di bidang pendidikan, kita bisa melihat permasalahan observasi langsung di sekolah. Kalau kita di bidang non-kependidikan, kita bisa terjun langsung misalnya di masyarakat atau di tempat kerja yang akan kita teliti. Ya, kita terjun langsung, kita lihat dengan observasi, lalu kita tulis apa kira-kira permasalahan yang muncul. Tulis saja semuanya, tulis di kertas, kalau bisa didokumentasikan misalnya, ditulis saja. Nah, setelah ditulis, nanti teman-teman bisa melihat kembali ketika catatan itu telah teman-teman selesaikan semua. Nah, dari semua permasalahan yang teman-teman observasi itu, manakah yang layak untuk dijadikan judul? Teman-teman bisa memilih sendiri. Nah, kalau teman-teman tidak cukup hanya dengan observasi, teman-teman bisa lakukan wawancara. Siapa yang diwawancarai? Kalau di dunia pendidikan tentu adalah orang-orang yang terlibat langsung di dalam dunia pendidikan, seperti guru, siswa, orang tua, atau tenaga kependidikan seperti TU-nya, atau misalnya cleaning service-nya, satpamnya, juga atau yang lain. Di dunia non-kependidikan adalah bisa saja misalnya kepala sebuah perusahaan atau direktur atau karyawan atau mungkin bisa saja masyarakat, ketua RT, ketua RW, ketua masjid. Nah, itu bisa juga teman-teman yang dilakukan wawancara. Tujuannya apa? Untuk kita menemukan apa sih kendala-kendala yang mereka hadapi atau permasalahan yang sedang mereka hadapi, di mana permasalahan itu nanti bisa kita selesaikan lewat proses penelitian. Nah, permasalahan ini juga bisa teman-teman dapatkan melalui pengalaman pribadi. Teman-teman misalnya punya pengalaman pribadi yang tidak menyenangkan, yang bersifat ilmiah, dan butuh sebuah proses penelitian untuk menyelesaikannya. Itu bisa saja diteliti. Contoh, misalnya kita punya pengalaman pribadi tidak menyenangkan proses pembelajaran online. Nah, itu juga bisa kita teliti. Atau tidak menyenangkan proses perkuliahan online ini. Maka bisa kita lakukan penelitian, ya, itu juga bisa dimunculkan sebuah permasalahan. Nah, ini yang mungkin teman-teman jarang sekali kita lakukan atau sedikit yang melakukan.
di mana kita membaca hasil skripsi orang atau skripsi kakak tingkat yang ada di perpustakaan, di mana di bagian bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Dan di setiap saran itu biasanya peneliti mengatakan salah satunya adalah untuk peneliti yang bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini, maka disarankan untuk meneliti bagian ini. Nah, kenapa kita tidak coba membaca permasalahan hasil-hasil penelitian yang sudah dibuat oleh kakak-kakak tingkat kita di perpustakaan, lalu tinggal buka saja bab 5 bagian saran. Di sana dituliskan oleh para peneliti biasanya bahwa penelitian ini belum sempurna, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Bagi peneliti yang ingin melakukan, maka lakukanlah penelitian ini dengan saran lakukanlah pada penelitian ini. Itu bisa juga teman-teman. Jadi kita berangkat dari hasil penelitian terdahulu, yaitu dari kakak-kakak tingkat kita. Nah, yang kelima, banyak-banyak membaca artikel jurnal, di mana jika kita membaca tulisan-tulisan artikel di jurnal, kita juga akan menemukan berbagai macam permasalahan yang bisa kita teliti. Nah, dari 5 model menemukan permasalahan ini teman-teman tinggal melakukan salah satu atau 2 dari model ini. Silakan teman-teman lakukan observasi dengan misalnya wawancara, ya boleh saja. Atau pengalaman pribadi digabungkan dengan artikel jurnal juga bisa, atau hanya satu juga boleh, dari artikel jurnal juga boleh. Nah teman-teman, ketika kita sudah berangkat dari permasalahan dan kita telah menemukan banyak permasalahan, maka langkah berikutnya permasalahan itu kita kerucutkan menjadi beberapa item saja yang akan kita teliti. Nah, di sini kuncinya. Ketika kita menemukan permasalahan, kita biasanya bingung bagaimana membuat sebuah judul. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa saya bantu. Nah, gini, saya berikan tips yang berikutnya. Ketika kita sudah mengerucutkan menjadi beberapa item permasalahan, kita lihat permasalahan yang kita teliti apa. Jika permasalahan yang kita temukan adalah permasalahan-permasalahan yang berangkat dari gejala-gejala sosial, maka itu ada kemungkinan adalah penelitian kualitatif. Jadi itu bisa dikatakan adalah penelitian kualitatif. Tinggal kita lihat bagaimana kita membuat cara membuat judul penelitian kualitatif. Silakan baca artikel-artikel kualitatif sehingga kita menemukan judul-judul penelitian kualitatif. Lalu berikutnya, permasalahan itu teman-teman temukan dari berbagai macam sumber artikel yang mengangkat berbagai macam teori-teori yang ada. Jadi teman-teman ingin menggabungkan atau membandingkan teori. Nah, kalau menggabungkan atau membandingkan teori atau teman-teman berangkat dari teori, maka itu adalah jenis penelitian kuantitatif. Nah, itu teman-teman. Jadi penelitian kuantitatif itu ternyata permasalahannya berangkat dari teori, ya. Dan jika teman-teman memiliki permasalahan di lingkungan kerja, contoh permasalahan di lingkungan kerja yang perlu diselesaikan dengan proses penelitian sebuah tindakan, maka itu adalah action research atau penelitian tindakan. Nah teman-teman, yang kita ketahui penelitian tindakan ini hanya milik orang pendidikan atau penelitian tindakan kelas. Sebenarnya secara garis besar atau grand teorinya, penelitian tindakan itu bukan hanya milik orang pendidikan atau PTK saja atau penelitian tindakan kelas saja. Betul, di Indonesia yang paling banyak dilakukan adalah penelitian tindakan kelas, yang dimana ditemukan permasalahan di dalam kelas dan dibutuhkan sebuah proses tindakan untuk merubah permasalahan tersebut. Tetapi teman-teman, jika kita menemukan permasalahan di dunia kerja dan dibutuhkan proses perubahan kebijakan dari pimpinan, bukankah itu juga bagian dari sebuah tindakan? Maka itu juga termasuk kepada grand teori penelitian tindakan. Tetapi bukan di kelas jadinya, penelitian tindakan di dunia kerja. Nah, teman-teman, jika teman-teman menemukan permasalahan di dunia kerja dan dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui sebuah proses tindakan, maka itu adalah judul penelitian tindakan. Salah satu contohnya ya seperti ini, penerapan kebijakan baru oleh pimpinan di perusahaan X. Nah itu kan juga sebenarnya penelitian tindakan, hanya saja bukan penelitian tindakan kelas. Ingat, action research itu adalah
penelitian tindakan yang di dalamnya juga ada jenis penelitian tindakan kelas dan bisa dilakukan oleh seluruh prodi penelitian tindakan ini. Ingat, penelitian tindakan ini bisa dilakukan di lingkungan kerja. Nah, teman-teman, sekali lagi kesimpulannya bahwa kita mulai dari permasalahan, setelah dari permasalahan itu kita temukan permasalahan kita buat item-item permasalahan yang kita teliti. Setelah kita buat item-item permasalahan yang kita teliti, kita lihat permasalahan kita itu banyaknya di bidang gejala sosial kah, atau banyaknya di teori kah, atau banyaknya perlu perubahan sebuah tindakan. Jika dia lebih condong kepada gejala sosial, maka adalah penelitian kualitatif. Dan jika dia lebih condong atau lebih banyak kepada permasalahan-permasalahan teori, maka dia adalah penelitian kuantitatif. Dan jika permasalahan itu membutuhkan sebuah tindakan dalam proses penyelesaiannya, maka itu adalah penelitian tindakan. Nah, mudah-mudahan teman-teman dengan sedikitnya berbagi ilmu ini bisa membantu teman-teman untuk menyusun atau membuat sebuah judul skripsi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa membuatkan contoh judul-judul untuk seluruh prodi. Jadi saya hanya menjelaskan secara umum. Mudah-mudahan ini bisa menjawab komentar-komentar teman-teman yang sebelumnya di video saya yang sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman atas perhatiannya, atas subscribe-nya dan atas komennya. Terima kasih. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.